Baik, selamat malam semuanya, Sugihontu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita berada di kelas yang kelima dari kelas Abhidhamma Sanggaha, bab ke-8. Masih tentang Paticcasamuppada. Minggu lalu saya pikir sudah selesai Paticcasamuppada. Ternyata saya pikir karena kelas ini direkam ya, maka terus saya putuskan saya akan menyampaikan, tetap mempertahankan sedetil mungkin karena ini sebagai arsip juga kan ya. Sedetil mungkin. Ketika saya coba cek beberapa kitab ternyata masih banyak yang menarik gitu ya untuk disampaikan. Dan Anda tidak akan pernah menemukannya itu di Vibhawinidika gitu. Tapi walaupun demikian ya, saya pernah bertemu dengan membaca seseorang yang sedikit ini kepada, jadi ada salah satu guru Abhidhamma mengajarkan terus menyebar poster kelas Abhidhamma, kemudian ada satu umat yang protes, harus dijelaskan nih kelas Abhidhamma atau kelas Abhidhamma Sanggaha gitu, agak ngotot gitu kan. Terus dia bilang karena Abhidhamma dan Abhidhamma Sanggaha itu beda gitu. Terus saya beberapa hari kemudian saya telepon gurunya, saya kuatkan hatinya gitu. Jangan khawatir gitu, pendapat yang mengatakan begitu itu karena dia tidak tahu ya. Sebenarnya Abhidhamma Sanggaha dan Abhidhamma itu ya sama, bahkan itu adalah kunci untuk membuka gudang Abhidhamma. Jadi kalau berbeda pasti nggak akan bisa membuka gudang. Ya, nah kalau yang bersangkutan merasa Abhidhamma Sanggaha berbeda dengan Abhidhamma, berarti ada yang salah cara belajar dia gitu. Karena namanya kunci ya harus sama, cocok gitu. Makanya beberapa hari yang lalu saya ada Bu Vero nggak ya, saya sampaikan, ada ya di situ ya saya sampaikan, jangan istilahnya kalau Anda semua sudah selesai belajar Abhidhamma Sanggaha, saya pastikan Anda belajar Dhammasanggani, Wibangga, Datuk Kata mungkin agak sedikit repot karena itu elemen-elemen ya. Tapi Dhammasanggani dan Wibangga akan mudah buat Anda. Kemudian Pugala Panyati mudah. Kemudian Yamaka juga mudah, Padana agak sulit. Jadi artinya modal Abhidhamma Sanggaha Anda itu udah sangat maju, sangat bermanfaat untuk mempelajari kitab Abhidhamma Pitaka nanti. Jadi tidak berbeda, sama. Wong ini kuncinya kok. Gitu, kalau berbeda ya nggak bisa dibuka nanti malah gudangnya gitu. Jadi walaupun tadi saya mengatakan bahwa banyak informasi yang Anda tidak bisa dapatkan di Vibhawinidika karena saya ambil dari kitab-kitab induk yang lebih atasnya lagi gitu. Jangan kemudian berpersepsi bahwa Vibhawinidika berarti beda dengan ini, ya Abhidhamma Sanggaha beda, enggak. Jadi itu kan semua ringkasan-ringkasannya gitu. Abhidhamma Sanggaha adalah ringkasan dari Abhidhamma Pitaka, Vibhawinidika adalah kitab penjelasan untuk kitab Abhidhamma Pitaka gitu. Jadi untuk kitab Abhidhamma Sanggaha. Jadi Anda harus paham ini nama kitab-kitabnya gitu ya. Jadi Abhidhamma Pitaka itu mempunyai kitab komentarnya sendiri dan juga mempunyai kitab sub komentarnya sendiri. Karena ini sangat luas sekali Abhidhamma Pitaka ini, maka Acarya Anuruddha ini agak mengulang sedikit lagi, membuat ringkasan yang pendek sekali, yaitu sama Sambu Dhamma Tulang Tata Dhamma Ganutamang dan seterusnya itu diringkas. Nah karena ini sangat ringkas maka membutuhkan tafsir atau penjelasan dari kitab lain yaitu Vibhawinidika gitu. Ya. Tapi di kelas-kelas saya ini seringkali saya tidak berhenti di Vibhawinidika juga, tapi dari banyak kitab juga saya ambil. Apalagi kalau udah jadi buku itu udah sangat lengkap. Buku-buku manual Abhidhamma yang kita terbitkan itu sudah sangat lengkap dari kitab, baik itu Abhidhamma Pitaka maupun kitab komentarnya gitu. Baik, kita langsung saja ke slide ke-18 ya. Karena yang 17 yang pertama saya sudah sampaikan, Anda harus pelajari sendiri gitu. Di kelas yang lalu kita sudah sampai ke Soka Paridewa Duka Domanasa Upayasa Sambawanti Ewa Metasa Kewalasa Duka Kandasa Samudayo Hoti. Selesai kan?
formula dari Padicca Samuppada sudah selesai kita pelajari. Awalnya adalah Awija Pacaya Sangkara, kemudian berakhir di Soka Paridewa Dukkha Domanassa Upayasa. Itu berarti kita bisa menarik satu inference, satu duga, satu ini ya, bukan inference lalu logiknya, logikanya akhirnya roda ini berputar gitu bulat, sehingga akhirnya logiknya adalah awija muncul karena ada Soka Paridewa Dukkha Domanassa. Gitu ya. Paham ya? Jadi dia berputar di akhirnya. Awija Pacaya Sangkara dan seterusnya, Soka Paridewa Dukkha Domanassa Upayasa Sambawa Upayasa titik berhenti. Nah, ini juga mengkondisikan untuk kemunculan awija gitu ya. Jadi kalau di kitab itu dikatakan begini. Dikatakan bahwa Soka Paridewa dan seterusnya adalah akhir dari bawa caka. Jadi istilah resminya adalah Padicca Samuppada itu bawa caka. BHAVACAKKA. Caka adalah roda, bawa adalah eksistensi. Jadi ini adalah roda eksistensi. Eksistensi itu kehidupan. Perputaran dari kehidupan dari setiap makhluk. Itu artinya ya, bawa caka. Gitu. Kayak bawanya itu kayak bawa upadana pacaya bawa pacaya jati itu kan. Sehingga tadi seperti yang saya katakan konsekuensinya awija yang disebutkan di awal dari bawa caka itu berasal dari Soka Paridewa dan seterusnya gitu. Ada kalimat kemarin yang saya coba quote. Soka dihi awija sida bawa cakam awiditadim idang. Artinya gini, awija ditegakkan oleh soka dihi, ditegakkan oleh soka dan seterusnya, gitu ya. Artinya dan seterusnya berarti Soka Paridewa Dukkha Domanassa Upayasa, ya. Saya harap Anda familiar dengan istilah Pali ini, ya. Jadi soka dihi awija sida, awija ditegakkan oleh soka dan seterusnya. Bawa cakam awiditadimidam, artinya awal dari roda eksistensi ini tidak diketahui. Ini bagus nih kalimat nih, makanya saya quote. Karaka wedaka rahitang. Ya. Tanpa karaka, tanpa pembuat, dan wedaka rahitang, tanpa apa ya? Wedaka itu yang seseorang yang merasakan atau makhluk yang merasakan, kayak wedana gitu loh. Jadi experiencer atau ya seseorang yang mengalami. Berarti tadi dikatakan awal dari roda eksistensi ini tidak diketahui, tidak ada awalnya, juga tanpa pembuat. Jadi tidak ada siapapun yang membuat, Brahma, Tuhan atau siapapun tidak dibuat oleh beliau-beliau ini. Dan wedaka rahitang, tanpa siapapun yang mengalaminya. Jadi tidak ada yang mengalaminya. Bagus ini kayak syair sih di kalimat itu. Dua dasa wida sunyata sunyang. Artinya dua dasa wida sunyata sunyang, artinya kosong. Sunyang itu kosong dengan dua dasa wida sunyata. Kosong dengan 12 kekosongan. Nah, 12 kekosongan itu 12 faktor dari Padicca Samuppada, yaitu awija, sangkara, dan seterusnya sampai jati, jara meranang. Ya. Jadi itu kalau Anda hitung ada 12. Jadi 12 faktor itu kosong. Nah, itu pun kekosongan, ya, kosong dari kekekalan, suka, dan juga roh. Gitu. Kemudian satatang samitang bawatati, roda ini selalu berputar. Bagus ya, saya ulangi terjemahannya. Awija ditegakkan oleh soka, kesedihan, dan seterusnya. Awal dari roda eksistensi ini tidak diketahui. Ini puisi sih. Tanpa pembuat dan tanpa siapapun yang mengalaminya. Kosong dengan 12 kekosongan. Roda ini selalu berputar. Jadi roda eksistensi atau Padicca Samuppada ini selalu berputar selama seseorang berada di dalam samsara. Tapi begitu seseorang mencapai tingkat kesucian arahat, rodanya berputar balik. Ya. Jadi awal dari roda eksistensi ini tidak diketahui, ya.
waktu pertama membaca belajar hal-hal yang seperti ini di Myanmar dulu, ya, mungkin ini saya tanyakan. Jadi ketika sekarang dinyatakan bahwa roda eksistensi ini tidak diketahui, Anda kecewa nggak sama Buddha? Kok Buddha nggak maha tahu? Kan saya berharap Buddha maha jagoan, maha tahu. Kayak Buddha mengatakan no, awal samsara nggak diketahui. Ya, pernyataan jujur. Ya toh? Kalau ya karena tercerahkan, jadi harus pasti akan jujur kan, nggak mungkin bohong kan. Kalau beliau berbohong berarti belum tercerahkan. Beliau sangat jujur, dia mengatakan bahwa awal dari roda eksistensi ini tidak bisa ditemukan. Nah, bagaimana awija ini kemudian tadi dikatakan ditegakkan oleh kesedihan dan seterusnya. Kalau kesedihan dan seterusnya berarti apa? Soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa kan? Sepertinya ada beberapa penjelasan. Yang pertama begini. Jadi soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa itu tidak terpisahkan dengan awija. Ini menarik sih. Kalau Anda udah sangat menguasai bab 1 dan bab kedua, pasti akan mudah memahami kalimat tersebut. Saya ulangi lagi, soka, paridewa, duka, domanasa itu tidak terpisahkan dari awija. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Karena kesedihan itu muncul dari akusala cita. Di semua akusala cita itu ada moha. Ya toh? Makanya saya katakan kalau Anda belajar ini tapi nggak paham bab awal itu, Anda nggak akan bisa merasakan manisnya Paticcasamuppada di kelas yang pertama dulu kan. Makanya saya nggak pernah menerima permintaan untuk mengajar ini sebelumnya, baru sekarang. Karena saya sadar akan menghabiskan energi untuk mengajar kepada seseorang yang tidak mempunyai fondasi bab 1 sampai bab 7 gitu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi soka, duka, domanasa, paridewa enggak. Nanti akan dijelaskan. Jadi hanya soka, paridewa. Paridewa enggak harusnya. Paridewa ini karena ratap tangis sih, ucapan sih, ini suara sih. Nanti akan dijelaskan. Jadi soka kecuali paridewa. Ya. Soka dan seterusnya kecuali paridewa itu tidak terpisahkan dari awija. Paham ya? Karena dia muncul bersama. Dukanya di sini adalah sebentar, suka, duka, domanasa, dia wipaka, ya, tetapi sebentar, suka, duka, domanasa, upayasa. Harusnya duka di sini akan dijelaskan lebih jauh lagi. Nanti coba kita lihat. Ya, nanti coba kita lihat ya. Jadi tidak terpisahkan. Lalu paridewa, kenapa paridewa dikeluarkan dari rangkaian ini tadi, dikecualikan ya? Karena paridewa itu ditemukan, sebentar. Ya memang paridewa pun juga muncul bersama-sama dengan awija, tetapi dijelaskan lebih lanjut lagi. Pertama, paridewa ditemukan di dalam batin seseorang yang mulha. Mulha itu orang yang bingung, orang yang bodoh gitu ya. Jadi ketika soka, duka, domanasa, upayasa dan paridewa yang dipisahkan itu tegak, maka awija tegak. Kenapa paridewa dipisahkan? Karena paridewa itu dijelaskan nanti sebagai bentuk suara gitu loh. Suara yang meracau gitu loh. Ya. Suara ini adalah materi, ya materi. Jadi kalau kita definisikan paridewa sebagai suara yang meracau, memang itu tidak muncul bersama dengan awija. Tetapi kalau penggerak ini adalah materi yang lahir dari cita, citanya itu muncul dari akusala cita. Ya, maka di sana ada awija. Itu penjelasannya kenapa paridewa dipisahkan gitu. Lebih jauh lagi, asawa samudaya, awija samudayo tiwutang. Dikatakan bahwa kemunculan awija berasal dari kemunculan asawa. Itu di Majjhima Nikaya di Sama Didik Sutta. Jadi apa? Kemunculan asal mula dari awija berasal dari kemunculan asawa. Ya, jadi Anda udah
belajar asawa ada berapa asawa? 4 ya. Jadi dengan munculnya asawa maka muncullah soka dan seterusnya. Ketika asawa muncul maka muncullah kesedihan dan seterusnya. Gitu. Bagaimana penjelasannya? Kesedihan karena berpisah dengan objek-objek kenikmatan sensual, ya. Jadi ketika seseorang sedih karena harta bendanya hilang, maka itu adalah kama asawa. Ya. Seperti yang telah dikatakan oleh Buddha di Samyutta Nikaya, kalau di teks disebutkan, ketika ada hasrat dan nafsu, seandainya hasratnya tidak terpenuhi, maka seseorang menderita seolah seperti sebatang anak panah yang menembus dirinya. Seperti seolah-olah dia ditembus oleh sebatang anak panah, begitu kesedihannya. Jadi tadi kan dikatakan soka paridewa itu muncul karena ada asawa, ya. Nah makanya dijelaskan ada 4 asawa. Kama asawa yang pertama itu kesedihan itu ketika muncul berkaitan dengan objek-objek kenikmatan atau kepuasan indriawi atau kenikmatan sensual gitu ya. Atau ada lagi di dalam Dhammapada syair yang ke-215 Kamato Jayato Soko itu kesedihan itu lahir. Kamato Jayati Soko, kesedihan itu lahir dari kenikmatan sensual. Kamato dari kama, nafsu sensual, kenikmatan sensual, atau objek-objek sensual juga bisa. Di kelas hari Minggu di Kama Sutta, kalau nggak salah Kama Sutta ya, saya udah menjelaskan bahwa definisi kama itu ada 2, yaitu waduk kama dan kilesa kama. Waduk kama itu objek-objek indriawi, kilesa kama itu kilesa yang menikmati objek-objek indriawi. Jadi kilesa-kilesa kita yang menikmati objek indriawi itu definisinya juga kama, K-A panjang M-A pendek, atau juga objek-objek indriawi itu sendiri juga kadang bisa disebut sebagai kama gitu. Ya, nah di Dhammapada 215 disebutkan kamato jayati soko, kesedihan lahir dari nafsu sensual gitu. Atau nafsu, ya nafsu sensual bukan dari objek, tapi dari nafsu itu sendiri. Jadi demikianlah kesedihan atau soka dan seterusnya muncul di dalam kama asawa. Jadi kalimat palinya gitu, muncul di dalam kama asawa, bukan di luar kama asawa, bukan sesudah kama asawa, bukan sebelum kama asawa, tapi di dalam kama asawa. Paham ya? Dan soka dan seterusnya pun bisa muncul dengan dita asawa, itu yang kama dita. Yang kedua, yang berikutnya ya, asawa, yaitu pandangan salah yang berupa asawa gitu. Jadi soka, paridewa dan seterusnya muncul bersama dengan asawa, artinya di dalam asawa, sama saja ya. Oh, sebentar, tapi oh ya. Jadi meskipun dikatakan ini muncul bersama dengan asawa, tapi dipahami bahwa mereka muncul berasal dari asawa. Meskipun muncul bersama, tapi dipahami mereka muncul berasal dari asawa. Nanti di Patana akan dijelaskan itu. Kenapa muncul bersama, tapi kok bisa salah satu menjadi sebab yang lain gitu. Ya sekali lagi, inilah sebenarnya yang pernah saya katakan tidak mudah untuk mengajarkan Abhidhamma gitu. Karena harus paham bahasa Pali sebenarnya. Karena Abhidhamma kan sangat pelik seperti ini kan. Semakin saya mempersiapkan materi pengajaran itu semakin saya sadar bahwa kalau nggak paham Pali gimana ini mengajarkan ajaran Abhidhamma yang harus akurat gitu. Kan susah. Ya. Akhirnya mengarang-arang sendiri jadi nggak akurat, kehilangan akurasinya gitu. Lalu pertanyaannya muncul, kami gimana Bante yang nggak paham ini? Misalkan kayak murid-murid beberapa sudah mengajar, kayak Pak Yohendi, Aling atau siapa mengajar, itu gimana dong? Gitu. Ya berpegang pada buku yang terpercaya dulu. Makanya saya mendorong mereka yang serius dengan Abhidhamma untuk menguasai Pali gitu. Ya, selama Anda belum menguasai Pali, Anda pegangan pada buku yang reliable dulu gitu.
Seperti saya dulu di Myanmar kan berpegangan pada bukunya Sayadaw Silananda, Biku Bodhi dan guru saya sendiri gitu. Ya. Karena memang benar-benar bahkan saya kalau menulis buku pun menerjemahkannya itu lambat sekali gitu karena tapi kadang juga bersyukur sih untung dulu pernah belajar di Myanmar. Kalau enggak juga saya nggak bisa menerjemahkan gitu. Karena itu butuh pemahaman Abhidhamma sih tidak hanya butuh pemahaman bahasa Palinya aja sih. Harus benar-benar menguasai Abhidhamma gitu. Kalau hanya paham bahasa Pali pasti saya nggak mampu juga gitu. Jadi memang harus mengerti Pali. Anda kalau mau serius di Abhidhamma, saya sangat mendorong Anda untuk menguasai bahasa Pali supaya Anda nanti bisa akurat untuk menyampaikan ajaran ini kepada murid-murid Anda gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi disebutkan bahwa kesedihan dan lain-lain muncul karena apa? Atau bersama dengan didasawa kan, asawa yang disebut pandangan salah kan. Jadi begini di kitabnya di Sangyutta Nikaya itu ada kalimat saya adalah materi atau tubuh jasmani gitu. Ini adalah materi saya. Ketika materi atau tubuh jasmani ini mengalami perubahan disebutkan maka pada saat itu pariyudana kilesa kukuh. Artinya ketika pada saat seseorang menganggap ini adalah tubuh jasmani saya, ya di kelas hari Minggu sering kita kupas ini. Kemudian ketika tubuh jasmani ini berubah tidak sesuai dengan harapan kita, maka pariyudana kilesa kukuh. Anda ingat nggak? Kilesa itu ada 3. Yang masih tidur itu namanya anusaya kilesa. Begitu tidur dia bangun itu namanya pariyudana kilesa. Dia tegak muncul di arus kesadaran kita. Bergejolak di pikiran kita, itulah pariyudana kilesa. Kalau sudah keluar melalui mulut, melalui mata, melalui tangan, itu namanya apa? Witikkama kilesa. Kilesa yang sudah lompat pagar. Transgression gitu. Jadi kalau seseorang yang marah dengan mengucapkan kata-kata, itu udah kilesa paling kasar, udah nggak bisa ditahan lagi, akhirnya luber. Gitu. Nah, jadi disebutkan ketika seseorang yang mempunyai pandangan salah seperti itu kemudian ketika tubuh jasmani mengalami perubahan maka pariyudana kilesanya akan kukuh. Artinya pariyudana kilesa itu nama lain dari soka paridewa dukkha domanassa. Ya toh? Soka kesedihan itu kan tidak lain adalah kilesa yang sedang berkecamuk kan di dalam hati, dalam pikiran kita kan. Paham ya? Jadi pariyudana kilesa itulah soka dan seterusnya. Kesedihan dan seterusnya gitu. Juga kesedihan dan seterusnya muncul bersama dengan bawa sawa. Yaitu asawa yang ini dinamakan eksistensi. Diberi contoh ketika para dewa ketakutan akan kematian, ya. Jadi disebutkan para dewa apapun yang berumur panjang, yang cantik, yang penuh kebahagiaan hidupnya, ketika mendengar ajaran Buddha maka mereka akan segera ketakutan, cemas dan akhirnya muncul sangwega, ya. Ketakutan itulah kesedihan gitu. Jadi bahkan asawa terhadap eksistensi juga bisa muncul. Ya, ketika dewa ketakutan hidupnya mau berakhir, sebenarnya nggak hanya dewa ya. Bedanya dewa itu kalau mau meninggal dunia tahu. Makanya sering diberi contoh dewa menangis karena tahu mau meninggal. Karena tanda-tandanya kelihatan. Bunganya mulai layu, ketiaknya mulai berkeringat, gitu. Terus, jadi mereka tahu kalau mau meninggal dunia. Enak ya? Kenapa manusia nggak gitu sih? Jadi tahu gitu. Kapan saya mau jadi biku gitu. Begitu tanda muncul jadi biku. Gitu. Juga kesedihan dan lain-lain muncul dengan awija sawa yang berikutnya, yang ini jelas ya. Nggak perlu penjelasan sebenarnya awija sawa, awija itu moha kan, sudah pasti gitu. Orang bodoh itu di dalam contohnya diberi contoh begini, orang yang bodoh mengalami 3 jenis dukkha domanassa di kehidupan saat ini juga. 3 jenisnya itu harusnya 3 pintu kali ya. Saya lupa, nggak ada penjelasannya sih. 3 jenis dukkha dan domanassa. 3 jenis mungkin juga, atau dari pintu enggak ya, mungkin juga 3
3 jenis dukkha, 1 dukkha dan 2 domanassa. Dengan demikian, karena soka, paridewa dan seterusnya muncul bersama dengan asawa, maka ketika mereka tegak, ya, mereka juga menegakkan asawa. Paham ya? Karena dia muncul bersama asawa ini, kesedihan dan seterusnya itu muncul bersama-sama dengan asawa, muncul di dalam asawa. Jadi ketika kesedihan itu tegak, maka asawa juga tegak. Mereka menegakkan asawa juga karena dia muncul bersama. Ya, Anda memahaminya dalam klaster cita dan cetasika itu loh. Ya, karena dia itu dalam satu cita yang sama, maka begitu yang salah satu tegak, dia menegakkan juga yang lain. Kira-kira begitu. Nah, asawa menjadi sebab dan kondisi kemunculan awija. Ya, jadi ketika soka, paridewa dan seterusnya tegak, maka asawa itu juga tegak. Sementara asawa ini menjadi sebab atau kondisi untuk kemunculan awija. Ketika asawa tegak, maka awija juga tegak, artinya muncul juga ya, karena mereka muncul bersama kan. Awija muncul ketika kondisinya muncul bersama. Bisa muncul bersama, bisa muncul dalam waktu yang berbeda. Nanti di Padana Anda akan makin jelas tentang hal ini. Jadi demikianlah penjelasan tentang bagaimana awija itu ditegakkan oleh soka, pari, dewa. Paham nggak? Ya, jadi kan tadi kita bicara tentang roda paticca samuppada kan. Awija adalah poin pertama, soka, paridewa dan seterusnya adalah poin terakhir. Kemudian logiknya soka, paridewa ini adalah kondisi untuk kemunculan awija. Ya, terus kemudian dijelaskan bahwa awija memang benar ditegakkan oleh soka, paridewa dan seterusnya gitu ya. Dijelaskan satu persatu bagaimana soka kecuali paridewa tadi tidak terpisahkan dengan awija dan seterusnya ya. Jadi saya harap Anda bisa mengerti ini ya. Demikianlah perputaran dari bawa caka atau roda eksistensi ya, yang tidak mempunyai awal yang bisa diketahui. Jadi kalimatnya bagus ya, bukannya tidak ada awal, tapi tidak ada awal yang bisa diketahui. Jadi berbeda loh ya. Berbeda loh. Ya. Kalimat tidak ada awal versus tidak ada awal yang bisa diketahui itu beda. Paham ya? Buddha mengatakan tidak ada awal yang bisa diketahui. Tidak mengatakan tidak ada awal. Tahu bedanya? Oke, ya. Lalu apabila demikian, apakah ini tidak kontradiksi dengan formula yang menempatkan awija di awal? Ya, kalau tadi dikatakan awalnya tidak diketahui. Jadi ini dari kitab sih. Tidak kontradiksi karena awija di sana bukan awal tetapi melainkan padana. Padana itu kayak pimpinan. Faktor yang paling utama gitu, yang paling terkemuka, faktor yang paling dasar gitu, awija gitu. Ya, kenapa? Karena awija adalah padana. Padana itu ada pimpinan chief, gitu. Chief dari 3 watak. Nah 3 watak ini Anda lihat di sini harusnya ada nih. Nih, 3 watak VATTH, VATTA, T-nya ada titiknya gitu. Yaitu apa? Kilesa watak, kama watak, wipaka watak. Watak itu siklus. Siklus kilesa, siklus kama. Karena ada kilesa maka ada kama. Karena ada kama maka ada wipaka. Jadi ada 3 watak atau siklus, yaitu apa? Kilesa watak, kama watak, wipaka watak ya. Jadi 3 watak ini pimpinannya awija. Roda ini berputar, chiefnya itu, jenderalnya itu, pedananya itu awija, ya. Dikarenakan oleh pencengkeraman awija, maka makhluk yang bodoh, ya, makhluk yang bodoh, balak, terjebak di dalam kilesa watak. Bisa membayangkan, ya. Kita nggak bisa lolos dari kilesa itu karena tercengkeram oleh awija. Kita akhirnya juga tidak bisa lolos dari kama watak, yaitu siklus karma.
Sehingga akhirnya juga tidak bisa lolos dari siklus resultan. Kenapa kita nggak bisa lolos dari siklus-siklus ini? Karena cengkeraman dari awija. Ya, dia sebagai padananya. Padana itu PADHA panjang NA. Padana gitu. Di kitab diberi contoh yang bagus ya untuk memahaminya. Seperti seseorang yang mencengkeram kepala ular. Ketika dia mencengkeram kepala ular, maka tubuh dan ekor ular tersebut akan melilit tangannya. Bayangkan ya. Akan tetapi ketika kepala ular itu dipotong, maka lilitannya juga pelan-pelan akan terurai. Ya, sama. Kita terlilit oleh kilesa. Ketika kepalanya itu dipotong, chiefnya dipotong, kepalanya dipotong, yaitu awijanya dipotong, maka lilitannya akan terurai. Bagus ya? Saya dulu waktu di ITBM itu nggak dapat loh yang ini. Harusnya tadi nggak usah saya kasih kan. Saya senang waktu baca ini, bagus nih perumpamaannya ini. Jadi bayangkan sekali lagi kenapa awija itu dikatakan chief, ilustrasinya bagaimana tadi. Kalau Anda seseorang memegang kepala ular maka dia akan dibelit oleh tubuh dan ekornya gitu. Caranya supaya nggak dibelit bagaimana? Kalau tubuh dipotong juga percuma, masih berbahaya, masih hidup. Potong kepalanya gitu. Kelihatannya sadis ya, panatipata ya. Begitu kepala ularnya dipotong, tubuhnya akan, lilitannya akan kendor, terlepas. Nah sama, kita juga terlilit oleh kama watak, kilesa watak sama wipaka watak kan, kilesa kama wipaka kan. Cara memotong lilitan ini gimana? Awijanya dipotong, yaitu seseorang yang mencapai atau merealisasi pengetahuan jalan arah hata itu. Jadi itulah mengapa di dalam struktur atau formula Patiloma dari Paticca Samuppada dimulai dengan awija ya tuewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo kan, dengan awija ya tuewa asesa, dengan berhenti dan juga memudarnya secara total dari awija maka niroda juga berhenti gitu. Itu ya. Jadi itu penjelasannya. Dengan demikian Paticca Samuppada mengajarkan awija itu hanya sebagai kepala yang dikarenakan oleh yang dikarenakan mencengkeramnya, maka seseorang terjerat di 3 watak. Jadi awija ini kayak ular, kayak kepala ular, ya. Karena kita mencengkeram kepala ular, karena kita mencengkeram awija, maka kita ini terjerat oleh 3 watak, yaitu apa tadi? Kilesa watak, kama watak, wipaka watak. Siklus kilesa, siklus kama, siklus wipaka. Karena ada kilesa kita melakukan kama, karena ada kama ada wipaka, itu ya. Nah, roda eksistensi ini tanpa siapapun yang mengalaminya juga ini menarik. Nggak ada, jadi Anda nggak mengalami, tenang aja. Anatta ini pelajaran anatta. Ya tapi kok sepertinya seolah-olah saya yang mengalami, ya itulah Sakaya Didik. Ya kalau Anda masih merasa kok saya mengalami, ya itulah Sakaya Didik itu kayak gitu itu. Ya, karena Anda memberi identitas terhadap nama rupa Anda gitu. Ya. Jadi roda eksistensi ini tanpa siapapun yang mengalaminya, yang ada hanyalah awija dan seterusnya, awija sangkara dan seterusnya yang muncul dan lenyap. Oleh karena itu, sebenarnya semua faktor tersebut adalah kosong dari kekekalan, kosong dari kecantikan. Kenapa? Karena dikotori oleh kilesa, ya. Makanya dia nggak cantik, nah, nggak gagah, nggak ganteng. Kosong dari kebahagiaan, kenapa? Karena tadi dijelaskan. Kenapa kosong dari kekekalan? Karena dia muncul lenyap. Kosong dari kecantikan, kenapa? Memang nggak cantik, nggak indah, karena dikotori oleh kilesa. Kosong dari kebahagiaan, kenapa? Karena terus-menerus tertekan oleh muncul dan lenyapnya fenomena. Dibom, kalau guru saya dulu
mengatakan bagus sekali. Karena terus-menerus dibombardir oleh muncul dan lenyapnya nama dan rupa. Saya waktu itu membayangkan, oh ya benar ya. Ketika retret vipassana dan, oh ya ini ya asik juga ya perumpamaannya ya. Dibombardir, memang dibombardir gitu. Cepat sekali kita muncul lenyap gitu. Kemudian kosong dari kebahagiaan karena tadi tertekan dengan muncul lenyap, dan kosong dari roh, tidak ada roh yang menjadi dalam konteks tidak ada penguasa yang mampu mengendalikan roda ini. Ya, nggak ada yang bisa mengendalikan roda eksistensi ini karena mereka muncul dengan bergantung pada kondisinya masing-masing. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang memiliki, itu ya. Kalau Anda masih ingat pelajaran di Anatalakana Sutta kan penjelasan tentang tidak ada roh itu ada 4 kan. Tidak ada ya pemiliknya, penguasanya yang di sini tidak ada yang mengendalikan, berarti kemudian tidak ada pemilik, kemudian tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Ya, ada 4 kan apalagi ya. Ya, ada 4 tuh di Anatalakana. Tidak ada penguasanya, tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian berkebalikan dengan apa yang dipahami secara umum adanya roh itu berkebalikan, atta patipaka, berkebalikan dari roh gitu. Yang satu apa ya? Nah, kembali lagi. Jadi dengan kata lain maka awija dan seterusnya itu bukan roh ya, yang bukan milik roh, tidak berada di dalam roh, tidak memiliki roh, dan oleh karena itu roda eksistensi ini dipahami sebagai kosong dengan 12 faktor kekosongan juga. Nah, dalam konteks itu nggak ada roh gitu. Mari kita lanjutkan, masih di slide 1. Nah, ini topik yang akan kita pelajari di bagian ini. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Hendaknya dipahami bahwa ada 3 waktu, 12 faktor, 20 ragam, 3 sambungan, 4 grup, 3 putaran, dan 2 akar. Ada 7 ya. Ini yang akan kita pelajari. Mari kita teruskan. Waktu di sini adalah sesuatu yang bergerak, selalu berproses dan berlangsung, atau dengan kata lain ini adalah saat, momen gitu ya. Nah, akar dari roda eksistensi paticca samuppada adalah awija dan tanha. Sambil Anda membayangkan ini akan mungkin lebih mudah. Awija dan tanha ada di lingkaran paling sentral itu ya. Yang disebut waktu di dalam roda ini ada 3. Ya, yaitu masa lalu, kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan juga kehidupan yang akan datang di dalam satu roda ini. Ya, kehidupan lampau, waktu di dalam roda ini ada 3, di mana masing-masing Anda hafalkan aja 282 ya. Ya, 282. Ini bukan kode ya. 282 itu artinya masa lampau ada 2 faktor, yaitu apa? Awija dan sangkara. Masa depan juga ada 2 faktor, yaitu apa? Jati, jara, marana. Ya, itu satu paket, jara, marana ada 2. Tengahnya itu ada 8, itu adalah masa sekarang. Ya, makanya kalau Anda lihat ini hanya 3 masa itu. Ya, nanti kita pelan-pelan juga akan kita urai satu per satu. Jadi hafalkan tadi kodenya apa? 282. Nah, dikatakan bahwa awija adalah, tadi dikatakan akarnya kan 2 kan, awija dan tanha. Awija adalah akar dari kehidupan lampau. Sedangkan perasaan, maksudnya awija adalah akar dari masa lalu yang berproses berakhir di perasaan. Jadi awija, sangkara, winyana, nama rupa, salayatana, pasa, kemudian wedana, stop. Tanha adalah akar yang kedua gitu. Akar dari kehidupan saat ini ya, dengan akhirnya di mana? Jara marana. Dari kematian dan usia tua dan kematian ya, yang akan terus berlanjut ke masa depan. Mari kita lihat slide berikutnya. Bagaimanakah 3 waktu, yaitu ketidaktahuan dan formasi intensional adalah masa lampau, tadi sudah saya jelaskan.
Kelahiran, usia tua, dan kematian adalah masa yang akan datang. Ini ada dua juga karena kematian dan usia tua dan kematian itu satu, ya. Kemudian 8 yang di tengah adalah masa kini. Tahu ya? 8 yang di tengah adalah dimulai dari setelah sangkara. Apa? Winyanang sampai wedana. Itu kalau Anda hitung ada berapa? Bawa ya. Dua yang pertama adalah awija dan sangkara, yang dua yang terakhir adalah jati dan jara merana. Ya berarti dari winyana sampai ke bawah, betul. Ada 8. Karena winyana sampai wedana harusnya cuma 5 ya. Nah. Ya, jadi dia dua potong ya. Mari kita lanjutkan. Penjelasannya, ketidaktahuan atau awija dan formasi-formasi intensional adalah waktu yang lampau. Oleh karena yang dimaksud di sini hanyalah untuk sebab-sebab yang termasuk di dalam eksistensi yang lampau, dan dengan pengambilan waktu hanya ketidaktahuan dan sangkara yang diambil. Oleh karena tidak adanya perolehan yang terbebas dari waktu itu kalak wimuta untuk masing-masing dari keduanya. Jadi ini penjelasannya. Oleh karena hanya dhamma-dhamma yang telah hilang dan belum muncul yang dinyatakan berdasarkan waktu di masa lalu. Jadi dulu ada terus hilang. Begitu hilang dia udah jadi masa lalu. Kalau belum hilang dia belum jadi masa lalu tapi masa sekarang gitu ya. Masa depan dan 3 momen yang termasuk di dalam kemunculan, kelangsungan dan peruraian yang dinyatakan berdasarkan waktu di masa kini. Jadi Anda di sini kemudian dijelaskan lagi, sebenarnya ada penjelasan bahwa yang dimaksud masa lalu adalah dhamma-dhamma yang sudah lenyap. Masa depan adalah dhamma-dhamma yang belum muncul. Masa sekarang adalah dhamma yang masih ini dalam kemunculan, kelangsungan dan juga peruraian. Kemudian slide berikutnya, kelahiran, usia tua dan kematian adalah waktu yang akan datang oleh karena mereka muncul di masa depan dari sebab masa kini, artinya dari sebab di dalam kehidupan saat ini gitu. Kalau Anda perhatikan ini di irisan nomor 2 ya harusnya ya. Irisan nomor 2 itu ada kalimat setelah duka saja itu ada present resultant, harusnya present cause. Oh, yang irisan ketiga berarti present causal continuum. Itu artinya sebab saat ini gitu yang akan memunculkan kematian. Karena ada kelahiran di saat ini maka ada kematian, itu maksudnya. 8 yang di tengah adalah masa kini, oleh karena mereka secara alamiah adalah buah atau efek yang diproduksi. Dalam hal ini dari sebab masa lalu, oleh karena mereka secara alamiah ini adalah sebab untuk buah di masa depan, maka 8 faktor yang di tengah yaitu kesadaran dan seterusnya adalah masa kini. Kemudian 12 faktor yaitu ketidaktahuan sampai usia tua dan kematian. Anda bisa hitung itu ada 12 faktor. 2 ada saangga, 2 ada sangga gitu. Selanjutnya di sini istilah kesedihan dan lain-lain adalah contoh untuk buah sebagai konsekuensi dari kelahiran. Penjelasannya, tidakkah kesedihan, ratap tangis dan lain-lain disebut sebagai faktor? Kenapa enggak disebut di sini kesedihan? Kan hanya berhenti di jara merana saja. Kenapa soka paridewa tidak termasuk? Maka kalau termasuk berarti lebih dari 12 faktor harusnya, itu maksudnya. Nah sekarang ada pertanyaan, kenapa kesedihan, ratap tangis dan seterusnya tidak disebut sebagai faktor? Acarya Anuruddha memikirkan hal itu, ya makanya dia mengatakan kalimat yang diawali dengan istilah kesedihan tadi di slide berikutnya. Di sini dijelaskan di Wibawinitika, istilah kesedihan dan seterusnya itu menunjuk semata-mata pada efek yang tidak mutlak. Yang minggu lalu saya katakan opsional, itu pilihan kita mau sedih atau enggak. Tidak harus sedih, bisa dihindari juga gitu. Tidak mutlak, yang merupakan tapi dia adalah konsekuensi dari kelahiran.
Ya, artinya adalah bahwa mereka tidak dilihat sebagai faktor yang terpisah dari kelahiran, begitu. Dia hanya opsional. Selanjutnya di sini dengan pengambilan ketidaktahuan dan sangkara, maka nafsu, kehausan, pelekatan dan eksistensi juga diambil. Kita lihat aja, harusnya ada. Dengan mengambil awija dan sangkara, ya, Anda lihat itu di irisan nomor 1, 1/4 nomor 1 yang pertama, awija dan sangkara kan dilingkari dengan lingkaran merah kan, ya. Kemudian Anda lihat awija itu ditarik dengan garis coklat turun sampai kemana itu? Tanha dan upadana kan. Awija ada garis coklat turun, ditarik terus itu sampai ke tanha upadana. Jadi itu kayak mengikat gitu. Kalau ambil awija berarti tanha dapat bonus tanha dan upadana. Kira buy one get three. Kemudian sangkara dilingkarin merah juga ada tanda garis yang coklat tua turun ke bawah itu sampai ke kama bawa kan, ya. Jadi sangkara dan kama bawa itu mirip-mirip kan. Minggu lalu udah dijelaskan kan apa persamaan dan perbedaan antara sangkara dan kama bawa kan, ya. Nah, ini sesuai dengan slide ini. Dengan pengambilan ketidaktahuan dan formasi intensional atau sangkara, maka nafsu, kehausan, tanha, pelekatan, upadana, dan bawa eksistensi juga diambil. Demikian pula dengan pengambilan nafsu, kehausan, pelekatan, dan eksistensi, maka ketidaktahuan dan formasi intensional diambil. Jadi bolak-balik gitu. Dan dengan pengambilan kelahiran, usia tua, dan kematian, maka penta. Di sini emang harus diterjemahkan jadi penta, bukan 5, beda. Penta itu group of 5 gitu. Satu grup isinya 5 gitu, karena pancaka ini bahasa Palinya. Sering diterjemahkan di ini hanya 5 gitu. Salah, nggak boleh gitu. Karena 5 bukan pancaka gitu. Penta buah yang diawali dengan kesadaran diambil. Paham nggak kalimat yang terakhir? Jadi dengan pengambilan kelahiran, usia tua, dan kematian, maka penta buah, jadi buah yang terdiri dari 5 dhamma yang diawali dengan kesadaran itu diambil. Anda paham nggak? Karena sesungguhnya kelahiran, usia tua, dan kematian itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah winyana nama rupa salayatana pasawedana. Iya ya. Ya, itu yang resultannya ya. Karena apa ini kelahiran dan usia tua. Saya belum buka diagram ini jadi lupa ingat. Mana kelahiran dan usia tua di mana ya? Kelahiran jarak marana itu kan, ya. Dia 8 wipaka wata. 8 wipaka wata itu harusnya dari wipaka yang 1, 5. Itu di atasnya itu ada kan? Winyana nama rupa salayatana pasa wedana jati upapati bawa. Jati dan upapati bawa itu sama. Ya, jadi 1. Oke. Bagi yang lain, kita sedang membaca di diagram ini di nomor 4. Oke, ya. Tadi kita bicara tentang jara marana kan. Dengan pengambilan jara marana maka kalau di sini kan 3 nih. Dengan pengambilan kelahiran, usia tua, dan kematian, ya toh. Berarti di sini jati, jara, marana. Oke. Ya, itu berarti 5 yang lain diambil. Berarti 5 plus 3 berapa? 8. Nah, 8 ini resultan. Kalau Anda ingin tahu 8 ini yang mana, itu di bagian 4 itu Anda baca yang di atasnya jara marana atau di atasnya jati. Itu ada winyana, nama rupa, salayatana, pasawedana. Dia adalah present resultant. Ya, dia ada di bagian kedua harusnya. Ya, di bagian kedua itu present resultant continuum. Jadi kalau Anda hitung winyana, nama rupa, salayatana, pasawedana, jati dan jara marana. Ada berapa? Ada 8 kan?
winyana, nama rupa, salayatana, pasa, wedana, jati, jara, marana. Karena jati dan upapati bawa itu sama. Upapati bawa juga jati, kan kelahiran kembali kan. Ya, nanti akan makin jelas seiring dengan ini. Sekarang dihafal-hafalkan dulu. Penjelasannya, nafsu, kehausan, pelekatan, dan eksistensi juga diambil oleh karena kesamaan sifatnya sebagai kilesa. Paham ya? Jadi ketika awija dan sangkara diambil, maka tanha, upadana, dan bawa juga diambil karena sama-sama kilesa. Dengan pengambilan ketidaktahuan, nafsu, kehausan, dan pelekatan juga diambil. Ini tadi, dengan mengambil awija, maka tanha dan upadana diambil. Dengan mengambil sangkara, maka kama bawa diambil. Ya. Dengan pengambilan formasi intensional, maka eksistensi sebagai kama diambil. Paham ya? Ini yang tadi kan. Demikian juga dengan pengambilan nafsu kehausan, yaitu tanha, maka dengan pengambilan tanha, upadana, dan bawa, maka awija dan sangkara juga diambil. Demikianlah hubungan di antara mereka. Oke, ini akan lebih membantu Anda. Awija Anda lihat tali coklatnya, coklat muda, sangkara coklat tua. Kita lanjutkan. Oleh karena kelahiran, usia tua, dan kematian hanyalah kelahiran, pelapukan, dan peruraian kesadaran batin dan jasmani, maka batin dan jasmani 6 landasan indriawi, kontak, dan perasaan, maka beliau telah mengatakan kalimat dan dengan pengambilan kelahiran, usia tua, dan kematian, maka penta buah yang diawali dengan kesadaran juga diambil. Ini 8 resultan tadi loh, 8 wipaka tadi loh, ya, paham nggak? Jati, jara, marana, winyana, nama rupa, salayatana, pasa, wedana. 5. Nah sekarang susah ya? Yang mana yang bingung? Slide nomor berapa? Nomor berapa? Ini. Nafsu, kehausan, ya, diambil. Bawanya kama bawa. Kama bawa bukan termasuk kama watak. Hah? Beda ya, jadi penjelasannya beda. Saya kira kilesa maksudnya termasuk kilesa watak itu kan hanya awija, tanha, dan sagana. Tapi kalau kama bawa, sangkara itu kama watak. Itu nggak ngerti. Oh, berarti kata-kata ininya tadi yang bentar. Slide-nya bukan yang ini kan? Ini. Kalau ini kan masih tadi benar kan? Dengan pengambilan, kita pakai Pali aja ya. Saya belum terbiasa ininya sih bahasa Indonesianya. Dengan pengambilan awija dan sangkara, maka tanha, upadana, dan bawa, kama bawa juga diambil. Ya. Karena formasi intensional sangkara dan kama bawa itu adalah sama. Demikian pula dengan pengambilan
tanha, upadana dan bawa, maka awija dan sangkara diambil. Dan dengan pengambilan kelahiran jati, jara dan marana, maka penta buah diambil. Benar kan? Oke, ini masih benar. Nafsu kehausan, tanha, upadana dan bawa diambil oleh karena kesamaan sifat mereka sebagai kilesa, maka dengan pengambilan ketidaktahuan, oh enggak, yang diambil itu, lihat, oleh karena kesamaan sifat sebagai kilesa, maka dengan pengambilan awija, tanha, dan upadana diambil, enggak termasuk bawa. Ya, oke. Anda udah mulai paham palinya enggak sih? Kalau paham kita pakai pali. Saya kadang juga istilah Indonesianya dulu belajarnya Pali sih. Ini udah benar. Masih bingung. Dengan pengambilan sangkara, maka kama bawa diambil, sama kan? Sangkara dan kama bawa sama. Demikian juga dengan pengambilan tanha, upadana dan bawa, maka bawanya di sini adalah kama bawa, maka awija dan sangkara diambil. Sama kan? Dengan awija dan tanha tadi. Oke, boleh lanjut? Boleh enggak? Oh. Ini udah kan tadi? Lanjut lagi. Kita sampai di sini. Ini juga hafalan baru. Jadi ada 20 nih, 20 apa nih namanya? 4 grup ya, 20 ragam gitu. 2 dasa akara, ini saya terjemahkan ragam. 5 sebab di masa lalu. Ya, sebenarnya sebab akibat saja sih. Ya, pertama adalah 5 sebab di masa lalu, kemudian penta buah di masa sekarang, jadi sebab dan akibat kan. Kemudian 5 sebab di masa sekarang dan penta buah di masa yang akan datang. Mudah sih ya. Jadi apa? 5 sebab di masa lalu, penta buah di masa sekarang, 5 sebab di masa sekarang, penta buah di masa depan. Jadi sebab akibat. Sebab dari masa lalu berefek di sekarang, sebab dari sekarang berefek ke masa depan. Gitu. Itu disebut 20 ragam, 3 sambungan dan 4 grup. Ya. Untuk mudahnya begini, 20 ragam itu Anda pahami nomor 1 di diagram ini ya. Dihafal dulu, nanti pemahamannya belakangan, dulu saya juga begitu. Di angka nomor 1 ada di lingkaran di baris yang ketiga ya, baris ketiga benar ya itu ya. Awija, sangkara, tanha, upadana, bawa 5 kan. Itu adalah 5 sebab dari masa lalu. Kemudian nomor 2 di baris yang sama, di lingkaran yang sama, yaitu winyana, nama, rupa, salayatana, pasa, wedana. Itu adalah buah di masa sekarang. Ya toh. Kemudian sebab di masa sekarang apa? Tanha Anda, nafsu-nafsu pelekatan Anda, nafsu kehausan Anda. Tanha, upadana, bawa, awija, sangkara itu adalah sebab di masa sekarang, bisa menjadi sebab di masa sekarang. Kemudian buah di masa mendatang adalah apa? Winyana, nama, rupa, salayatana, pasa, wedana. Itu 5 gitu. Nah, 3 sambungan ti sandi itu yang mana? Ini juga kalau Anda hafalkan mudah. Sambungan itu yang merah ini. Yang merah antara ling dari sangkara ke winyana kan ada sambungan merah kan, ling, tulisan ling ya. Jadi ling pertama, sambungan yang pertama adalah dari sangkara ke winyana. Kenapa? Karena ini adalah sambungan dari sebab ke akibat. Oke. Ling yang kedua adalah dari wedana ke tanha. Kenapa? Karena ini adalah ling dari buah ke sebab. Oke. Ling yang ketiga adalah dari bawa ke jati. Kenapa? Karena ini adalah dari sebab ke akibat. Sebab, akibat. Ulangi lagi, link yang pertama dari apa? Seharusnya kalau Anda ingat ini akan mempermudah sih. Sangkara ke winyanang. Link yang kedua, wedana ke tanha. Link yang ketiga, bawa ke ya.
pelan-pelan Anda, ini sangat membantu sih. Saya dulu pernah retret 1 wasa dengan master ini. Jadi ini dari Mogok Sayadaw. Kalau Anda googling di internet terkenal itu Mogok Sayadaw, MOGOK, bukan mobil Mogok ya. Ini nama kota sih, Mogok gitu. Sayadaw, jadi guru di kota Mogok gitu. Saya pernah di ininya pemukanya, bantenya yang terkenal itu, saya pernah berguru sama beliau selama 1 wasa gitu. Retret dengan mengikuti Paticca Samuppada. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Ini harusnya sudah tidak perlu dijelaskan ya. Yang 20 tadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi kita coba lihat dulu awija dan sangkara ya. Oleh karena ada awija, ketidaktahuan, maka seseorang menjadi paritas sati. Paritas sati itu semacam excited. Ya. Jadi karena ada awija maka seseorang bisa excited. Excited itu apa ya? Kayak merindukan sesuatu ya. Menginginkan apa ya? Bergejolak begitu, ya. Ya. Jadi penjelasan awija sangkara saya ulangi lagi, karena ada awija maka seseorang excited. Jadi kalau Anda excited terhadap sesuatu itu karena ada awijanya. Karena excited seperti itu akhirnya tanha muncul. Ya. Paham ya? Logiknya ya. Ketika tanha muncul maka tidak tertahankan upadana dan seterusnya bawa muncul. Ya. Yang bisa ditahan adalah di wedana pacaya tanha sebenarnya dari Paticca Samuppada ini. Selebihnya nggak bisa ditahan. Sama, begitu muncul winyana patisandi maka nama rupa salayatana nggak tertahankan muncul kan, udah nggak bisa dihindari kan. Jadi makanya di sini kalau Anda lihat satu-satunya tanda panah jalan keluar itu ada di itu panah keluar merah itu di link mana? Wedana dan tanha bisa keluar di situ. Artinya kita bisa keluar dari samsara itu di situ itu sebenarnya. Ya. Nah, karena awija seseorang excited akhirnya tanha muncul dan upadana dan seterusnya muncul. Pati Sambidamaga ini salah satu kitab mengatakan begini, Purima kama bawa seming moho awija itu. Di dalam kama bawa sebelumnya ya, di dalam kama bawa yang lalu ada moha atau awija. Paham ya? Kemudian akumulasi kama adalah sangkara-sangkara. Ini dari kitab sih, ini terjemahannya ya. Ayuhana sangkara. Nikanti tanha. Jadi ini didefinisikan. Jadi di dalam kama bawa yang lampau yang sudah terjadi itu ada moha awija. Akumulasi dari kama itu disebut sangkara. Hasrat, kerinduan, harapan, nafsu, kehausan. Dari situ ada hasrat, ada tanha, kira-kira begitu ya. Ketika ada tanha ada penggenggaman yaitu upadana di sini ya. Kemudian ada bawa juga, karena bawa itu di sini adalah kama bawa, sama dengan sangkara yang tadi kan, ya. Jadi 5 dhamma ini di kama bawa yang lalu di sini adalah kondisi untuk patisandi. Ini dari Pati Sambidamaga, satu kitab. Jadi ada 5 dhamma yang menjadi kondisi untuk patisandi. Apa tadi? Kama bawa, awija, sangkara, tanha, upadana. Penjelasannya, yang dimaksud dengan kama bawa yang sebelumnya adalah kama bawa di kehidupan lampau. Ada moha dan awija, artinya karena ada moha dan awija lah maka dia di kehidupan lampau melakukan kama. Paham? Belum tentu mohanya juga muncul bersama-sama loh. Tapi karena ada moha maka kita melakukan kama. Paham ya, nanti di Padana akan dipelajari. Ada moha yang mendorong munculnya kama dengan muncul bersama-sama. Ada moha yang muncul mendorong kama dengan muncul di waktu yang berbeda. Moha muncul dulu, kamanya terdorong di momen yang berbeda. Ada yang muncul bersama antara moha dan kama gitu. Nanti di Padana kita akan belajar ya.
Nah, jadi penjelasannya begitu ya. Karena ada moha atau awija, maka seseorang di kehidupan lampau melakukan kama. Selama masih ada moha, kama masih tercipta. Arahat sudah menghancurkan awija, maka dia tidak melakukan kama. Akumulasi dari kama itu di sini yang disebut sebagai sangkara-sangkara, yaitu cetana yang sebelumnya yang muncul di rangkaian kesadaran seseorang yang melakukan kama. Gitu. Seperti misal cetana yang muncul ketika, kalau ini di kitab nih, cetana yang muncul ketika mempersiapkan dana, walaupun niat itu mungkin muncul sebulan atau setahun, ya. Walaupun berdananya itu muncul sebulan atau setahun sesudah ada pikiran saya ingin berdana. Paham nggak ini? Ya, jadi cetana yang muncul di rangkaian kesadaran seseorang yang melakukan kama seperti cetana yang muncul ketika mempersiapkan dana gitu aja ya. Walaupun ini mungkin kejadiannya mungkin sudah niatnya udah sebulan yang lalu, tapi baru kesampaian bulan ini dipersiapkannya gitu. Akan tetapi cetana yang muncul ketika dia meletakkan persembahannya di tangan penerima itu disebut bawa di sini. Ini dari kitab apa ini? Wibangga harusnya. Jadi dia membedakan antara sangkara dan bawa. Kira-kira begitu. Sangkara di masa lalu, bawa di masa sekarang kan. Jadi niat yang awal itu, cetana yang awal itu adalah akumulasi sangkara ya dalam hal ini. Niat mempersiapkan masih kayak Anda kalau mau berdana mempersiapkan dulu di rumah, katanya kalau di ini dibedakan, ini adalah sangkara. Begitu Anda mempersembahkannya ke penerima, maka inilah kama bawa. Muncaknya itu bawa. Kenapa begini? Jadi kembali lagi ingat, kita harus ingat ke 20 poin tadi, yaitu 5 sebab dari masa lalu apa? Awija, sangkara, tanda upadana, bawa. Ya. Ya, jadi di kitab dibedakan seperti itu loh. Pelik ya. Dibedakan begitu. Jadi sangkara adalah ketika mempersiapkan, kama bawa adalah ketika muncak cetananya ya. Ini kalau saya jelaskan lebih jauh lagi Anda makin puyeng nih. Iya, Nanti di buku aja gimana? Nanti Anda tambah puyeng. Nanti aja di buku ya, mungkin Anda bisa mencernanya. Jadi kira-kira begini, di dalam single witi dengan proses kognitif dengan 1 awajana, ada 7 jawana, cetana di 6 jawana yang pertama itu adalah sangkara, cetana yang terakhir itu bisa juga, ini hanya analisis sih. Cetana yang ke-7 itu bawa, atau alternatifnya cetana apapun adalah bawa, sedangkan dhamma yang berasosiasi dengan cetana adalah sangkara. Makanya Anda puyeng nanti. Karena ini cara analisis, cara berpikir. Jadi kalau untuk ya atau nanti aja ya kita bahas di buku ya. Jadi tadi dikatakan juga di dalam kama bawa sebelumnya ada moha dan awija, akumulasi kama adalah sangkara, ada hasrat atau tanha, ada penggenggaman upadana, begitu ya. Kita kan sedang bicara tentang 5 sebab masa lalu kan. Kenapa ada tanha di situ? Karena ketika seseorang melakukan kama, ya berarti sudah pasti ada moha kan sebelumnya awija kan. Ya, ketika Anda melakukan kama, Anda beraspirasi kan, aspirasi Anda apa? Ingin lahir lagi sebagai manusia yang ganteng, cantik, kaya raya gitu. Jadi raja dunia atau lahir di surga, ya. Nah, aspirasi untuk mendapatkan buah kama berupa kelahiran kembali itu didorong juga oleh tanha, selain dari awija. Itu tanha.
Oke, kita lanjutkan. Penta buah yang sekarang, palak pancaka itu bahasa Palinya. Dari kondisi yang merupakan sebab dari masa lalu, penta buah yang diawali dengan kesadaran muncul di masa kini. Bisa paham ya? Yaitu winyana nama rupa salayatana pasa dan wedana. Patik Sambidamaga begini lagi. Di dalam eksistensi yang sekarang, kehidupan sekarang kita ini ya, patik sandi itu adalah winyana. Ketika masuk ke dalam kandungan orang tua kita, di sana ada nama rupa. Pasada yang berkembang di dalam kandungan itu adalah ayatana. Ya, setelah terjadi sentuhan itu yang menyentuh adalah pasa. Ya, yang merasakan wedana. Ya. Kan ini kan buah di kehidupan sekarang kan. Ada 5 kan. Winyana itu yang mana? Winyananya ya patik sandi. Nama rupanya yang mana? Yang muncul sejak di dalam kandungan. Ya. Kemudian ayatananya yang mana? Yaitu pasada. Pasada itu bahasa Indonesianya transparansi. Ya. 5 berarti yang batin belum. Yang telah menyentuh adalah pasa, kontak. Yang merasakan adalah wedana. 5 dhamma ini di sini mempunyai kondisi dari kama masa lampau. Betul ya? Oke. Nah, dalam hal ini, oh ya, ini di Patik Sambida ada kalimat begini. Di dalam upapati bawa, ya upapati bawa, itu memiliki kondisinya adalah kama yang dilakukan di masa lampau. Jadi saya teringat sama Aling, waktu hari Minggu atau apa itu menyampaikan buku dari Dr. Mentimun ya, yang menyatakan secara eksplisit bahwa upadana tidak bisa menjadi kondisi untuk upapati bawa. Ya. Tetapi bukunya Sayadaw Usilananda mengatakan bisa. Upadana bisa menjadi kondisi untuk upapati bawa. Kalau Dr. Mentimun mengatakan nggak bisa. Upapati bawa itu kondisinya kama itu. Ya, saya waktu belajar di ITBMU tidak pernah ingat bahwa upadana nggak bisa jadi kondisi untuk upapati bawa itu. Saya lebih setuju dengan pernyataan dari Sayadaw Silananda. Jadi upadana bisa menjadi kondisi untuk upapati bawa. Kenapa? Lo kan harusnya sebab langsungnya kama. Iya, sebab langsungnya kama. Tapi Anda ingat penjelasan saya yang pertama. Kita kalau berbicara paticca samuppada adalah berbicara tentang faktor yang paling dominan. Gitu. Kita ini lahir bisa karena pelekatan kita, bukan karena kama. Artinya yang memang benar lahir karena kama, tapi faktor yang dominan adalah pelekatan kita. Tapi kadang ada kita lahir karena kama ini menjadi faktor yang dominan. Maka dalam hal ini kama menjadi kondisi untuk upapati bawa. Tapi kalau upadana itu sangat kuat dan kemudian karena upadana ini yang sangat kuat ini seseorang melakukan kama dan akhirnya lahir kembali, maka dalam paticca samuppada ini adalah upadana pacaya upapati bawa. Kan banyak kan contoh-contoh di kitab suci kan, karena seseorang, pelekatan seseorang terhadap orang yang lain, maka dia lahir lagi bertemu lagi kan, ya kan. Kalau contoh di Dhammapada itu kemarahan tidak bisa nahi werena, kemarahan tidak bisa dipadamkan dengan kemarahan, kira-kira begitu ya. Kalau Anda lihat ceritanya, kitab komentarnya itu kan ada 2 orang yang bermusuhan, ya dia lahir ketemu lagi. Karena dia saling melekatinya gitu. Bukan karena kama mereka yang benih. Jadi faktor yang paling dominan adalah upadananya. Jadi kalau menurut pendapat saya lebih setuju dengan pernyataan dari Usilananda bahwa upadana bisa menjadi kondisi untuk upapati bawa. Karena tidak ada pernyataan yang saya bisa temukan yang secara eksplisit mengatakan upapati bawa tidak bisa menjadi dikondisikan oleh upadana. Tidak ada kalimat itu. Gitu. Ini 5 sebab dari masa sekarang ya. Saya rasa kita cukupkan dulu ya.
Ini penta buah di masa yang akan datang. Ada bahasa Palinya sudah saya berikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasannya malam ini. Seperti biasa, kepada Kalemita yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan, kita akrabkan dengan ini yuk. Anda pada bawa semua nggak Anda? Lihat lingkaran paling pertama yang paling di tengah itu kan dua akar dari Paticca Samuppada kan, yaitu awija dan tanha. Kemudian kalau naik lagi ke atas itu ada samudaya saja, yaitu kebenaran mulia tentang asal mula duka, yaitu kemudian berputar lagi menjadi duka saja, berputar lagi samudaya saja, berputar lagi duka saja. Jadi ini adalah lingkaran siklus antara samudaya saja, kebenaran tentang asal mula, duka saja, kebenaran yaitu penderitaan, samudaya saja, duka saja, ya. Tapi dibedakan naik lagi ke atas. Samudaya saja yang di angka yang pertama itu adalah sebab dari masa lalu. Yang nomor dua adalah resultan di kehidupan sekarang. Yang nomor tiga adalah sebab di masa sekarang. Yang nomor 4 adalah resultan di masa depan. Kemudian naik lagi pas period, jadi ini kehidupan lampau. Kemudian ke kanan ke nomor 2 present. Kemudian ini juga present lagi, berarti 2 ini adalah kehidupan yang sekarang. Kemudian yang nomor 4 itu future period, ya. Kemudian naik lagi yang past period itu adalah awija dan sangkara, present period adalah winyana sampai wedana, tapi ini yang resultan kan ya. Kemudian yang masa sekarang tapi yang menjadi sebab juga ada, yaitu tanha upadana kama bawa. Kemudian future period adalah jati upapati bawa, itu sama jara marana gitu. Kemudian naik lagi ke atas itu adalah 5 past causal continuum, yaitu awija sangkara tanha upadana bawa, 5 present resultant continuum, yaitu resultan di sekarang, yaitu apa? Winyana nama rupa selayatana pasawedana. 5 present causal sebab di masa sekarang, yaitu apa? Tanha upadana bawa awija sangkara. Kemudian 5 result atau wipaka di masa depan, yaitu apa? Winyana. Jadi artinya di masa depan kita akan dapat wipaka ini lagi, kalau selama kita belum jadi arahat kan, ya. Nah, kemudian di paling atas itu 3 kilesa watak. Ya, siklus kilesa ada 3. Apa saja Anda tarik garis coklat itu turun dari kilesa watak, panah turun awija kan. Berarti ini kilesa watak yang pertama. Terus Anda tarik lagi garis atas, ketemunya tanha dan upadana. Berarti 3 kilesa watak adalah awija, tanha dan upadana. 2 kama watak adalah sangkara turun lagi kama bawa. Karena sangkara dan kama bawa itu mirip kan. Ya, kemudian 8 wipaka watak atau siklus resultan ada 8, tinggal ditarik itu, yaitu jati dan upapati bawa itu 1, ya, jara marana itu 2, berarti 3, ditambah yang di atasnya winyana nama rupa salayatana pasawedana ada 8. Ya, Anda ini kan terus pelototin terus diagram itu supaya, karena ini harusnya sangat membantu Anda untuk memahami Paticca Samuppada. Harusnya ada lagi nih, ada yang ini ya. Sebentar. Di poin yang ketiga, angka 3 itu ada wedana pacaya tanha kan, berarti begitu wedana itu
memunculkan tanha menjadi kondisinya tanha, itulah the way of paticcasamuppada. Paham ya? Begitu wedana menjadi kondisi untuk kemunculan tanha, maka the way of paticcasamuppada, ini roda paticcasamuppada pasti berputar. Kausalnya itu pas kausal kan awija terus kalau bawa. Tapi kalau yang pas present kausal itu harus dari tangan Present? antara Hah? Present cause kan? Kenapa nggak apa? Maksudnya gimana? kenapa urutannya harus dari tangan pada bawah baru awija sangkara. Kalau yang pas kan awija sangkara harus pada tangan. Oh, tadi kan juga dikatakan begitu tanha upadana kama bawa diambil maka awija dan sangkara juga diambil gitu. Karena ini sebenarnya hanya metode saja untuk memberikan gambaran tentang bagaimana roda ini berputar. Kan tadi ada kalimat kan di Wibawinitika juga kan. Kita begitu mengambil awija dan sangkara maka tanha upadana kama bawa diambil. Tapi sebaliknya juga begitu tanha kama upadana kama bawa diambil, awija dan sangkara juga terambil kan, dibalik juga tadi kan. Nah kenapa begini? Ini karena ini memang metode Sayadaw dari Myanmar untuk mengajar kepada kita semua supaya mudah untuk membayangkan kan. Ya, sebenarnya awija dan ada dua penjelasan sih sebenarnya. Kalau di dalam Abhidhamma itu roda paticcasamuppada disebutkan sebagai dipisah-pisah menjadi ke dalam 3 waktu, yaitu kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan masa depan. Tapi sebenarnya ini hanya cara untuk mengajar kepada kita saja, untuk membayangkan saja bagaimana kehidupan ini berputar. Karena nanti di dalam Patana akan disebutkan bahwa paticcasamuppada ini sebagian bisa muncul dalam satu kehidupan ini juga. Tidak harus 3 kehidupan gitu. Ya, jadi ini hanya metode mengajar saja sih. Kayak sekarang kan kita punya awija, ya toh, dan sangkara juga terjadi di sekarang kan, ya tidak. Ada pertanyaan? Tentang handout yang saya lihat Yang mana? yang di halaman 7. Halaman 7. Oke. Kan yang tentang the five incidental consequence of jati yang soka dan seterusnya itu Bante. Nah, oh ya. Tadi kan yang pas Bante menjelaskan bahwa kalau awija itu maksudnya gimana? Awija itu kokoh, mereka juga ini ya yang soka dan gimana? Dibalik. Soka Kokoh, awija kokoh. Karena terus Bante mencontohkan kan kalau soka muncul itu kan ada awija, kemunculan awija sebagai moha gitu kan. Nah, yang di sini sih memang jelas sih Bante kalau dari yang catatan yang dari yang file ini gimana soka itu unpleasant feeling associated with dua dosa mula cita. Jadi kan dosa mula cita memang muncul dengan moha. Nah, domanasa juga demikian, muncul dengan dosa mula cita berarti ada moha. Upayasa itu juga adalah dosa cetasika yang muncul di dosa mula cita berarti muncul dengan moha juga. Nah, tapi kalau yang duka gimana tuh ya Bante ya? Jadi duka yang tadi pertanyaan. Iya. Kalau Pak Ridewa kan tadi mungkin materi kan ya Bante, ini citaja wipalasa sadarupa ya, berarti kan materi. Ya, tapi kan disebabkan oleh batin juga, oleh cita juga. Ini kan citaja kan. Ya, tapi kalau yang duka ini gimana ya Bante? Duka wedana. Jadi kenapa tadi pertanyaannya? Maksudnya gimana berasosiasi dengan si mohanya itu awija ini? Ya, jadi karena ini adalah opsional ya, atau tadi kalau bahasanya Wibawini itu tidak mutlak, ya toh.
Jadi khusus mungkin untuk duka bisa juga dia itu mengkondisikan awija juga bisa, karena seseorang kesakitan ya, kemudian dia kesakitannya memang dari duka wedana, dari kaya winyana ya, tapi dari duka wedana yang muncul di kaya winyana akhirnya bisa memunculkan paridewa dan seterusnya gitu. Sehingga akhirnya juga awijanya muncul. Ya toh? Memang bisa jadi dia memang tidak muncul bersamaan, tapi bisa jadi awija muncul sebelumnya. Karena awija muncul sebelumnya ya, kemudian mengkondisikan duka, yaitu duka wedana, atau awija muncul sesudahnya. Karena ada duka wedana, akhirnya awija muncul. Jadi tidak harus muncul bersama gitu maksudnya. Tidak harus muncul, ya tapi dia akan mengokohkan gitu ya. Kalau soka paridewa dan seterusnya kokoh, maka awija kokoh. Makanya tadi kayaknya saya sebutkan kan, bisa kokoh bersama-sama, berbarengan, bisa dalam waktu yang berbeda. Baik Bante, makasih Bante. Nah kembali lagi saya ingatkan bahwa handout ini adalah suplemen. Jadi artinya ini juga harus Anda baca, karena saya tidak lagi membuka kitab ini. Artinya ini melengkapi harusnya. Yang tidak ada di materi saya, di sini ada, maka ini harus dibaca juga melengkapi. Ini reliable. Ini reliable karena ini resmi dari ITBMU. Jadi bisa dipercaya gitu. Kalau saya rekomendasikan ya ini dibaca, bukunya Sedo Silananda dibaca. Itu hanya itu yang bisa saya rekomendasikan karena itu terpercaya gitu. Kemudian materi-materi saya itu saya ambil dari kitab-kitab yang harusnya juga terpercaya, kecuali saya menerjemahkannya keliru. Kecuali saya menerjemahkannya keliru gitu. Mudah-mudahan enggak, karena itu dari kitab. Jadi kalaupun saya sempat ada yang di sini tapi tidak saya jelaskan, ya Anda maafkan saya. Karena memang saya fokus ke kitab yang lain. Tapi ini saling melengkapi harusnya gitu. Karena kayak ini kan tidak ada ternyata tadi paridewa, citaja, wipalasa, sadarupa saya tidak menemukan. Ya toh. Kemudian yang kemarin juga ada lagi apa ya kayaknya ya. Yang itu upapati bawa itu terdiri dari 32 Wipaka cita. Ya, atau ini penjelasan misalkan Brahma ini kayaknya mungkin harusnya ada tapi saya skip ya. Tadi ada Brahma mana? Oh, soka paridewa ini tidak muncul di Brahma, ini harusnya ditemukan sih, ada sih di kitab sih. Dan samdewa dan human beings juga. Nah, Anda harus tahu nih, Brahma udah pasti nih. Soka arupa Brahma, soka paridewa nggak muncul kan? Rupa juga kan Bante? Rupa kan dia nggak ada dosa mula cita. Ya. Duka domanasa, duka wedana nggak ada lagi. Nggak ada kayak pasada ya. Nggak ada. Sam dewa ini berarti beberapa dewa yang tidak bisa mengalami itu ya dewa yang sudah di sana menjadi seorang dewa anagami misalkan. Ya toh? Dan human being beberapa juga yaitu yang tercerahkan gitu, yang minimal anagami dia bisa tidak mengalami itu kan. Atau arahat, dewa yang arahat gitu. Kalau di Brahma totally absen gitu. Nah ini saya tadi tidak sempat karena mungkin saya skip, tapi saya pernah membaca ini ada di kitab. Cuman yang citaja wipalasa kemarin saya cari-cari ya nggak ketemu saya. Ya tapi ini reliable karena benar kan, memang paridewa itu suara kan. Ya itu adalah materi yang lahir dari cita. Itu. Yang di halaman 9 Dok Bante juga mungkin bisa melengkapi penjelasan yang tadi kali ya Bante, yang the cause of ignorance itu. Halaman 9 ya. Iya.
Ya, halaman 9. The cause of avijja, teens atau asawa are the cause of avijja. Jadi asawa adalah sebab untuk avijja. Asawa muncul ketika makhluk tertekan secara terus-menerus oleh jara dan marana, kematian usia tua dan kematian. When makhluk yang tertekan terus-menerus, harusnya ada yangnya ini ya, mengalami asawa muncul ketika makhluk tertekan terus-menerus oleh usia tua dan kematian. Akhirnya dia mengalami soka dan seterusnya, ya. Sama kan, kita juga begitu kan ya. Kita tertekan oleh usia tua, maka mulai ketakutan Korea Selatan. Biar enggak soka paridewa. Ntar selama di sana seneng sebentar, soka paridewa hilang, sampai sini muncul lagi. Rugi dong ke sana. When there is asawa, kembali lagi avijja bisa muncul. When there is avijja, maka sangkara sebagai efeknya muncul dan seterusnya muncul. Iya sih, melengkapi. Itu ringkasannya ya. Tapi kalau mau penjelasan lebih panjang tadi kan. Nah, hebatnya Myanmar itu, mereka begini-begini, ringkasan-ringkasan begini, itu lengkap. Makanya saya sedang meminta ini sih, Seale untuk membawa buku-buku itu, nanti kita pelajari bersama. Karena ini sangat membantu pelajar sih. Karena ini adalah perasannya, istilahnya begitu. Perasannya kita, kalau dulu model kita belajar di Myanmar itu, kalau saya ya, saya hafalkan perasannya dulu, setelah perasannya ini hafal, saya buka bukunya gitu. Jadi ini seperti peta, yang saya sudah hafalkan dulu petanya, begitu membaca bukunya, kitabnya itu menjadi lebih enak gitu. Jadi Anda juga bisa begitu nanti, kalau udah keluar bukunya, perasannya dihafalkan dulu, kemudian baca bukunya, mengikutinya lebih enak. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Kayaknya masih Paticca Samuppada sekali lagi. Panjang ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sukiyoto Bante, mau konfirmasi aja tadi, jadinya yang upadana tadi bisa menghasilkan langsung ke upapati bawah tadi ya? Begini, di kelas pertama saya sudah sampaikan bahwa Paticca Samuppada ini tidak hanya berbicara tentang sebab langsung, tapi juga berbicara tentang kondisi. Ya, jadi ada nanti dhamma-dhamma link-link tertentu yang hubungannya adalah sebab, akibat. Ada yang hubungannya kondisi, sebagai kondisi saja. Jadi paccaya di sini itu tidak hanya sebagai kondisi. Mungkin saya jelaskan dulu bedanya sebab dan kondisi. Kalau di kelas di bab pertama sudah saya jelaskan itu. Sebab dan kondisi itu perumpamaannya begini. Ketika ada pohon mangga berbuah mangga, maka buah mangga ini sebab langsungnya adalah benih mangganya. Jadi hubungan antara benih mangga dan buah mangga itu hubungan sebab dan akibat. Ya. Tetapi kadang benih mangga tidak bisa berbuah mangga kalau tidak ada kondisi. Gitu. Seharusnya memang selalu ada kondisi gitu. Jadi kondisinya disirami, pupuk, sinar matahari, kelembapan yang pas dan seterusnya. Ini bukan sebab langsung, tapi dia hanya menjadi sampingannya saja, pendukung sampingan. Itu yang disebut kondisi. Jadi itu yang disebut bahasa Palinya harusnya paccaya, itu kondisi. Kalau sebab itu hetu. Meskipun kadang paccaya di dalam Paticca Samuppada ini juga berarti hetu, juga bisa diartikan sebagai sebab gitu. Misalkan sangkara paccaya winyanang itu udah pasti sebab dan akibat.
Pacayanya di sini sebab. Jadi sangkaranya sebagai sebab, winyananya sebagai akibat. Itu. Tapi upadana pacaya upapati bawa di sini nggak hubungan sebab dan akibat, tapi hubungan pengkondisian. Karena ada faktor yang sangat kuat, pelekatan itu sangat kuat, akhirnya seseorang melakukan kama dan akhirnya dari kama tersebut dia lahir. Itu kama produktif, dia lahir. Memang hubungan sebab akibat langsungnya adalah kama upapati bawa. Tapi di sini faktor yang kuatnya bukan malah kamanya tapi upadananya. Di contoh banyak, di kitab suci itu banyak disebutkan, misalkan yang tadi saya sampaikan kan, atau contoh-contoh yang lain juga banyak. Kayaknya di kelas kama dulu pernah, di kelas kama hari Minggu itu pernah saya sampaikan. Seharusnya siapa ya, namanya cukup terkenal. Harusnya beliau ini bisa lahir di alam surga yang tinggi. Tapi karena pelekatannya terhadap musisi-musisi, dia turun lahir ke bawah. Hah? Raja Bimbisara, itu contohnya. Ya toh? Nah itulah upadana pacaya, upapati bawa. Dia melekat terhadap musisi, pemain musik dari alam surga, alam dewa gitu. Dia melekat, harusnya dia bisa lahir di alam surga yang lebih tinggi, malah lahir di antara musisi-musisi dewa saja. Jadi karena upadana sebagai faktor yang kuat. Ada banyak contoh sih sebenarnya kalau pas ini saya bisa sampaikan. Ada banyak contoh bahwa seseorang lahir karena pelekatannya yang sangat kuat. Termasuk contoh-contohnya ya bisa jadi Anda ini misalkan suami istri itu karena pelekatan yang sangat kuat sudah menjadi suami istri di banyak kehidupan. Ya, jadi Anda lahir sekarang ini bukan karena kama Anda yang dominan, tapi pelekatannya yang dominan, upadananya yang dominan. Itu makanya saya setuju Usilananda, bukan Dr. Mentimun yang mengatakan dengan eksplisit bahwa upadana tidak bisa menjadi kondisi untuk upapati bisa. Gitu. Karena Paticca Samuppada berbicara tentang faktor yang dominan. Gitu ya. Tidak harus sebab dan akibat langsung, tapi faktor yang paling kuat, paling dominan gitu. Jadi kalau Anda mempelajari misalkan awija pacaya sangkara, juga jangan berpikir bahwa sangkara hanya disebabkan oleh awija. Ada banyak kondisi-kondisi. Karena kan di kelas yang pertama sudah saya sampaikan kan, ada 4 kemungkinan kan hubungan itu. Satu sebab menghasilkan satu efek, satu sebab menghasilkan banyak efek, banyak sebab menghasilkan satu efek, banyak sebab menghasilkan banyak efek. Nah, Buddhism mengakui yang keempat. Kenapa tapi disebutkan awija saja dan sangkara saja? Karena mereka faktor yang dominan, yang paling terlihat begitu. Ya, paham? Jadi kalau misalnya tadi upadananya terlalu kuat, apakah boleh saya pahami? Jadi linknya ada yang di skip bawahnya itu, jadi langsung upadana langsung ke jati, gitu kan? Upadana ke jati. Kan harusnya upadana pacaya, upapati bawa. Upapati bawa, pacaya bawa. Ya. Upapati bawa dan bawa memang. Hah? Kan memang sama itu. Bawa dan jatinya gitu. Upapati bawa dan bawa. Kan di sini ada tadi di ini lihat nih di nomor 4 itu di future period itu. Jati dan upapati bawa itu kan sama kan? Yang link kan ada 12 link itu kan Bante ya? 12 link, linknya mungkin 11 ya. Kalau faktornya 12 ya. Faktor, 12 faktor. Oh jadi kayak upadana, pacaya bawa, baru bawa pacaya jati. Kayak gitu kan Bante? Upadana pacaya bawa, kalau bawa itu kama bawa. Upadana pacaya, upapati bawa bisa juga. Berarti langsung ke jati gitu jadinya ya? Ya, upapati bawa dan jati sama.
sama saja. Jadi upapati bawa itu adalah jati pacaya jara marana. Jadi ada dua kemungkinan gitu jadinya ya Bante. Ada dua kemungkinan. Iya, iya. Di kelas lalu udah saya sampaikan kan, upadana pacaya bawa kama bawa bisa, upadana pacaya upapati bawa bisa. Oke. Ada dua. Jadi bawa ini memang bercabang dua. Dibedakan menjadi dua. Nah, kadang Abhidhamma dipahami sebagai ajaran yang tidak menarik. Kalau orang yang mengatakan itu begitu, itu orang yang mengatakan demikian, itu karena mereka fondasinya nggak kuat. Wah kayaknya cuma rumus. Tapi kalau kita fondasi kita kuat, kita nggak membayangkannya sesederhana Awija Paya Sangkara loh. Kita membayangkannya benar-benar menembus kehidupan ini kayak begitu loh. Tetap tidak. Makanya persyaratan menguasai bab-bab awal itu, saya ulangin lagi, akan menentukan cita rasanya Padiccasamuppada dan Padana gitu. Tapi kalau nggak menguasai bab 1-7 ya dianggapnya kering, garing gitu kan. Ya, ini pelajaran apa gitu. Oh, Anda berarti nggak paham. Kok kita yang mengerti pondasinya kuat itu, ini ajaran ini menarik karena kita mampu menembus apa yang ada di balik ini kok. Istilahnya begitu, membayangkan gitu dengan semua fondasi pengetahuan yang kita punya, kita bisa melihat apa yang ada di balik diagram ini, kira-kira begitu. Itu. Ya, makanya ada baiknya sih ada YouTube seperti ini kan. Saya menerjemahkan dari kitab-kitab kemudian dimasukkan ke YouTube dan itu kan jadi kayak monumen gitu kan, bisa bertahan 100-200 tahun, nggak tahu berapa tahun. Jadi semoga dengan adanya begini ini pembelajaran Abhidhamma menjadi semakin meningkat begitu. Karena sudah mulai belajar sesuai dengan kitab. Itu tidak belajar dari pendapat pribadi gitu, yang jauh dari akurasinya gitu. Hati-hati loh kalau belajar sesuatu itu, atau juga kalau mengikuti nasihat guru itu hati-hati. Bahkan termasuk mengikuti nasihat saya mengalami sendiri, artinya mengalami itu mendengar sendiri ada nasihat yang salah dari seorang guru yang dilakukan akhirnya oleh muridnya karena taunya dia adalah guru gitu. Jadi mirip-mirip kejadian di Raja Ajata I mengikuti nasihatnya Dewadatta itu terjadi dan saya mendengar sendiri gitu. Jadi ada seorang guru memberi nasihat yang menurut saya itu nasihat yang berupa ya. Nah gurunya ini dipercaya karena dia guru gitu. Makanya waktu datang kepada saya menceritakan itu saya agak tercekat. Waduh gitu. Agak tragis gitu loh. Agak tragis. Seseorang mengikuti nasihat guru ternyata malah melakukan tragis loh. Makanya saya agak kalau cerita gini tuh merinding saya juga karena kasihan kan. Nah repotnya kan di Indonesia itu istilah saya banyak dokter tapi nggak pernah mau kuliah kedokteran gitu. Paham maksud saya? Karena dokter dia nggak mau kuliah kedokteran, maka yang diajarkan apa? Dia nggak pernah kuliah. Jangan pernah berpikir juga bahwa belajar dhamma kan bisa belajar sendiri. Sebenarnya mirip kok. Anda dulu fakultas ekonomi, fakultas apa Anda belajar misalkan. Itu kalau ada orang yang mengatakan kalau Anda sarjana ekonomi, kemudian ada orang yang mengatakan kamu apa? Kuliahnya apa dulu? Saya Bante. Ekonomi. Pas ya.
Kan Anda sarjana ekonomi. Kalau kemudian tiba-tiba ada orang yang ahli ekonomi dan mengatakan nggak perlu kuliah kok untuk jadi ahli ekonomi, kan Anda bisa dalam hati, ini orang ini gimana gitu kan. Jadi tetap harus kuliah. Beda belajar sendiri sama kuliah. Anda paham kan, kita sama-sama pernah kuliah kan. Paham nggak maksud saya? Jadi sama. Yang orang kedokteran juga akan begitu juga. Kalau ada seseorang mengatakan jadi dokter nggak perlu kuliah kok, aneh juga kan? Karena tetap selama proses kuliah itu kita belajar secara komprehensif kan, secara lengkap kan di dalam perkuliahan kita itu kan. Yang itu tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang yang nggak pernah kuliah gitu. Yang belajar sendiri pasti beda. Kita bisa membayangkan kan, ya. Nah, sama belajar dhamma juga begitu kok. Kalau yang tidak kuliah akhirnya bisa memberi nasihat yang salah loh. Yang itu tadi bisa tragis kan? Bisa tragis. Yang menuruti nasihatnya berpersepsi dia adalah guru. Dia adalah dokter. Repot kan? Lupa kalau ini dokter yang nggak pernah kuliah gitu. Tragis, itu tragis gitu. Tragis. Saya kalau ingat merinding kok. Makanya ya karena dia meskipun belajar sendiri tapi tetap aja tidak lengkap kan. Ya, salah satu keuntungan kayak Anda belajar ilmu sekuler gitu ya, ilmu ekonomi, kedokteran, itu kan universitas sudah menetapkan kurikulumnya sedemikian rupa sehingga ketika kita lulus 160 SKS misalkan atau 100 sekian 40 SKS, kita udah diasumsikan kita udah menguasai semua poin-poin penting dalam bidang kita gitu. Gitu kan? Ya sama sih. Nah itu yang ini tidak akan pernah bisa didapat oleh seseorang yang nggak pernah kuliah. Karena kadang kita kan kalau kuliah kayak ini kan menghubung-hubungkan antara satu topik dengan topik yang lain. Ya Anda paham lah ya kan, kita semua orang kuliah. Gitu. Jadi tetap saja dalam belajar dhamma pun menurut saya tetap harus kuliah. Loh terus saya gimana Bante yang nggak pernah kuliah? Loh Anda kan kuliah nih di sini nih. Di DBS ini kan kuliah ya. Kan belajar dari kurikulum yang sebenarnya kan saya hanya menyampaikan atau mengadopsi kurikulum dari ITBMU kan. Termasuk awalnya juga kelas Pariyati Sasana juga saya sedikit banyak mengadopsi kurikulum dari luar juga. Jadi saya hanya tukang kopi. Apa sih? Tukang contek. Gitu Awi. Iya, ya. Masih Bante. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita tutup kelas malam ini Bante. Terima kasih. Baik. Ini yang sebelah sini di bunga ini banyak anggur-anggurnya loh. Kan nggak kelihatan di sana, maksudnya apa ini? Ini kan menggoda saya, udah tahu saya puasa. Saya kan puasa. Ini harusnya ini ditutup. Tutup kain. Nggak menghormati saya ini. Tapi kan yang menarik, Buddha nggak begitu cara berpikirnya kan? Ya nggak? Ya nggak? Saya tuh seneng sama ajaran Buddha tuh begitu tuh. Kita core of the core. Masuk gitu. Ini yang masalah bukan anggurnya. Yang masalah bukan mata saya juga. Yang masalah kilesa saya. Kalau saya enak ini kayaknya. Ya, itu kilesa. Jadi bukan anggur atau mata saya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup kelas kita.